Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, Ketua Yayasan Al-Muttaqin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Kun Al-Falah, beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif SPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Kun Al-Falah, beliau Bapak Noval Firmansyah SPD, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Guru Staf Karyawan SMP Kun Al-Falah, siswa-siswi SMP Kun Al-Falah, terkhusus kelas 10 yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga dengan nikmat Allah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa bermuwajah bil wujuh, walaupun tidak secara langsung karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita melakukan aktivitas secara normal, tetapi dalam keadaan daring, dalam keadaan online. Tapi mudah-mudahan apa yang akan nanti kami sampaikan sedikit banyak membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaat udmanya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Kun Al-Falah, serta anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Kun Al-Falah yang berbahagia. Perjalanan hidup manusia adalah perjalanan di mana tidak hanya dilewati dengan begitu saja, tetapi manusia pada akhirnya mempunyai sebuah akhir, mempunyai sebuah tujuan yang paling akhir, yakni mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang sangat prinsip. Itu adalah hal yang sangat penting, yang apalagi kita sebagai yang menjalaninya tentu dituntut untuk bagaimana agar bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah pada akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan sangat rugi sekali ketika kita sebagai hamba Allah dalam tujuan hidup kita, dalam akhir hidup kita, tidak membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali cara, banyak sekali media, banyak sekali jalan untuk mencapai, untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu media, salah satu jalan agar ridho Allah bisa kita gapai, bisa kita raih adalah tentu dengan cara kita beribadah yang baik, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penghambaan kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya,
pada akhir hayat kita. Untuk mencapai semua itu tentu tidak dilalui dengan sekali dua kali, dengan belajar sekali dua kali, dengan hanya berangan-angan saja. Tetapi semua itu harus dilalui dengan sebuah proses yang mungkin bisa saya katakan proses yang cukup panjang. Salah satunya proses yang harus kita lalui agar bagaimana kita, ya, yang seperti tadi apa yang saya sampaikan adalah menempatkan diri kita, menempatkan anak-anakku semuanya pada tempat yang jelas, mempunyai sebuah harapan, mempunyai sebuah motivasi untuk kita bisa melangkah ke arah situ. Tempat itu adalah apa? Tentu tempat itu salah satunya adalah pondok pesantren. Ya, adalah pondok pesantren. Apalagi ada kecenderungan sekarang bahwa mencari ilmu itu orientasinya adalah untuk sebuah pekerjaan, Padahal hidup kita itu tidak hanya untuk bagaimana nanti kita mendapatkan dunia yang kita hasilkan ketika kita di dunia itu. Tetapi lebih daripada itu, tadi narasi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya kehidupan dunia yang akan kita gapai, tetapi paling penting, paling prinsip adalah tujuan hidup dari kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada bagaimana pondok pesantren itu adalah sebuah jalan, sebuah media untuk agar bagaimana kita mendapatkan ridhonya besok di akhir kelak nanti. Karena kalau kita lihat bahwa pondok pesantren secara sederhana saja, tidak usah memakai logika yang tinggi. Pondok pesantren itu adalah sebuah tempat, sebuah asrama di mana di situ berkumpul orang dari berbagai daerah, orang berangkat dari latar belakang suku yang berbeda, daerah yang berbeda, orang tua yang berbeda, dan latar belakang ekonomi atau apapun, banyak sekali. Tetapi di pondok pesantren, di asrama itu, di pondok pesantren itu disatukan oleh sebuah visi misi yang sama, yakni salah satunya adalah li'ala'i kalimatillah, di mana apa yang akan kita pelajari dan pada akhirnya kita miliki, kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, yang salah satunya untuk menegakkan, meluhurkan, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting sekali untuk, apalagi situasi sekarang ini, situasi di mana hampir akses untuk kita bisa hidup normal seperti sebelumnya itu saat ini mungkin bisa dikatakan masih belum untuk kita jalankan. Lah, pondok pesantren sekali lagi, pondok pesantren salah satu lembaga di mana di saat lembaga-lembaga yang lain meliburkan siswa-siswinya, tetapi pondok pesantren masih ada beberapa yang berjalan seperti halnya biasanya. Siswa-siswi SMP Kun Al-Falah yang kami hormati, bahwa tentu tidak hanya kita berada di pondok pesantren, tentu tidak hanya secara fisik, ya secara raga kita bertempat di pesantren, tidak. Tetapi ketika kita berada di pondok pesantren, awalnya harus didahului oleh sebuah niat yang baik. Karena apa? Karena dengan niat yang baik, insya Allah juga akan menghasilkan kebaikan pula pada akhirnya. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Apa yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Tentu saya yakin, husnul yakin bahwa kalian semuanya siswa-siswi SMP Kun Al-Falah, dengan nanti kalian mudah-mudahan situasi yang pandemi ini segera berlalu, pada akhirnya nanti kalian itu berada di lembaga asrama ini, di pelosok ini, ya di Al-Falah ini beserta cabang-cabangnya, nanti kalian itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, apa yang sesuai dengan kalian niatkan. Saya husnudon
kalian itu pasti sekali lagi husnudon saya, keinginan kalian, niat kalian untuk bertempat di asrama itu dimotivasi karena kalian ingin menjadi baik, yang sudah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, ataupun kalau yang merasa belum baik agar di pondok bisa menjadi baik. Siswa-siswi SMP Kunafala yang berbahagia, jadi tujuan atau manfaat daripada keberadaan kalian, daripada semuanya kalian besok berada di pesantren ini, itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah nanti kalian akan mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum kamu ketahui. Kalian nanti akan merasakan bagaimana ketenangan yang akan kalian bisa rasakan kehidupan di pondok pesantren, yang itu tidak bisa didapatkan oleh teman-teman seusia kalian yang tidak berada di pondok pesantren. Perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan bahwa pondok pesantren yang ada di pelosok ini ada pondok pesantren Al-Falah Induk dan berikut pondok-pondok cabang yang ada di Al-Falah. Kebetulan kalian semuanya yang di SMP Kun Al-Falah ini tidak hanya dari Pondok Kuin, tetapi juga ada pondok-pondok cabang yang lain. Ada dari Al-Falah 2, ada dari Al-Badrul Falah, ada dari PPTQ, ada dari DNE, ada dari Tabasam, ada dari Tuhfatul Atfal, ada dari mungkin Nurul Falah dan yang lain-lainnya. Dengan kalian keberadaan di sini dengan sebuah tujuan yang sama, dengan sebuah niat yang sama, yakni untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu yang pada akhirnya kalian bisa memanfaatkan ilmu itu tidak hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kamu. Siswa-siswa SMP Kun Al-Falah yang kami hormati, mengapa kami dan tentu kalian itu harus berada di pondok pesantren? Oh, tentu. Kalau pertanyaan adalah mengapa? Karena ke depan, karena dunia ini dengan kecanggihan teknologinya itu dimana kita itu tidak bisa membendung era digitalisasi sekarang ini. Yang paling mungkin untuk kita bisa lakukan adalah mempertahankan kultur kita, mempertahankan etika kita, akhlak kita agar jangan sampai tergerus oleh kemajuan teknologi yang jelas-jelas aksesnya itu banyak, ada beberapa yang negatif. Ketika kita tidak mampu untuk membentengi diri kita dengan akses negatif yang timbul dari kecanggihan era digitalisasi ini, tentu kita tidak bisa akan menjadi subjek, tetapi kita akan menjadi objek pelengkap daripada kemajuan di era modern ini. Tetapi ketika kita bisa membentengi diri kita dengan kemajuan era yang sekarang ini, kita tidak selamanya akan menjadi objek, tetapi bahkan kita malah akan menjadi subjek daripada era modern ini. Tentu iya. Contoh misalkan, tidak ada sekarang mungkin HP. Anak kecil pun, anak SD pun itu sekarang mempunyai HP. Apalagi yang sudah SMP, SMA, dan yang lainnya. Tetapi tentu tidak saya katakan bahwa HP itu adalah tidak baik. Tergantung penggunaannya untuk apa. Tergantung digunakan untuk apa. Tetapi kalau yang menggunakan itu adalah anak-anak mungkin seusia kalian ataupun adik-adik kalian, itu kemanfaatan yang bisa diambil dari HP itu mungkin bisa katakan sedikit. Tetapi ketika nanti kalian sudah ditempa sedemikian rupa di lembaga ini, di pesantren ini, insya Allah kalian itu akan bisa membedakan mana hal-hal yang harus dilakukan dan mana hal-hal yang harus ditinggalkan. Karena secara sistem,
nanti kita akan terbawa oleh sebuah alur kebaikan yang akan diterapkan di pondok pesantren Al-Falah ini. Dalam hal ini adalah cabang-cabangnya. Kembali lagi kepada bahwa era digitalisasi itu tidak selamanya kita menjadi objek bagian daripada itu, tetapi kita bisa menjadikan subjek. Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan kecanggihan era modern ini untuk kemanfaatan dan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Maka dari itu langkah kalian berada di pondok pesantren itu adalah langkah yang sangat tepat dalam rangka apa? Membentengi diri kita dari akses-akses negatif yang timbul daripada era digitalisasi seperti sekarang ini. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Queen Al-Falah yang kami hormati, tidak hanya kita itu belajar dengan nanti menerima transfer ilmu dari para masyayikh kita, daripada guru-guru kita, daripada ustadz-ustadz kita, tetapi keberadaan kita di pondok pesantren itu ya tidak hanya secara moral didukung oleh semua elemen yang ada, semua unsur yang ada. Orang tua kalian mendukung, memotivasi, saudara-saudara kalian mendukung, memotivasi, bahkan lingkungan kalian pun ikut memotivasi keberadaan kalian di pesantren. Bahkan juga tidak hanya didoakan oleh makhluk yang berupa manusia, tetapi ikan-ikan yang berada, yang berenang di air, itu juga semua akan mendoakan kita, yakni keberadaan kalian yang ada di pondok pesantren dalam rangka mencari ilmu. Siswa-siswi SMP Queen Al-Falah yang berbahagia, karena pada akhirnya yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan daripada hidup itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu selama sekian bulan, ya jangan bulan lah, di pondok masa hanya bulan, selama sekian tahun, untuk tingkatan SMP 3 tahun, syukur-syukur nanti diteruskan tingkat SMA, terlebih lagi syukur-syukur nanti diteruskan di pondok induk selama 5 tahun atau sampai 10 tahun atau bahkan tidak ada batasnya, ya, itu yakin bahwa output apa yang dihasilkan oleh kalian selama pengenyaman di pondok pesantren ini akan membawa sebuah perbedaan dengan orang-orang yang mungkin dengan belajar yang sama, dengan waktu yang sama, tetapi tidak mengenyam ataupun sedikit sekali mengenyam pendidikan agama. Terlebih anak-anakku semuanya, keberadaan kita di pondok pesantren di samping tadi didoakan oleh bahkan ikan-ikan yang ada di air, itu yang paling penting juga doa dari seorang kiai, doa dari para masyayikh, doa daripada guru-guru kita, itu adalah sangat luar biasa. Yang kita harus meyakini bahwa masyayikh kita, guru-guru kita adalah beliau-beliau mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya kalian itu akan beda. Karena apa? Kalian itu adalah anak-anak yang punya ilmu, anak-anak yang punya disiplin ilmu, di mana ilmu itu tidak hanya dimiliki, tetapi itu ilmu adalah diamalkan. Menjadi santri, menjadi siswa yang ilmiah, amaliyah ilmiah, mempunyai ilmu untuk diamalkan dan mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, tentu didasari atas dasar ilmu. Ilmu inilah yang akan menjadi media kalian dalam melakukan segala aktivitas apa saja. Karena saya sampaikan tadi, beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Karena itu, anak-anakku semuanya, pilihan kalian adalah menempatkan kalian di asrama ini, di pondok pesantren Al-Falah dengan cabang-cabangnya, adalah pilihan yang sangat tepat. Tidak hanya baik untuk kalian, tetapi baik juga untuk orang tua kalian, baik juga untuk saudara-saudara kalian, baik juga untuk lingkungan kalian, dan baik juga mudah-mudahan baik untuk bangsa dan negara ini dan untuk dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.